kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis guys. Eits, tunggu dulu teman-teman. Jangan ada yang pindah channel ya. Kami masih ada video selanjutnya loh. Pembahasan pertama mengenai pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata credere yang artinya kepercayaan akan suatu kebenaran. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit investasi. Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Yang kedua, kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Yang ketiga, kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Yang keempat, ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya konsumsi baik pangan, sandang maupun papan. Yang kelima, kredit produktif merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Pengertian jaminan kredit. Jaminan kredit artinya sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Berikut ada jenis-jenis jaminan kredit. Yang pertama, jaminan umum, yaitu segala kebendaan si utang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata. Yang kedua, jaminan perorangan. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi, yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Yang ketiga, jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Pembahasan selanjutnya mengenai lembaga jaminan yang dapat digunakan dalam rangka pengikatan jaminan kredit yang terdiri dari 1. Lembaga jaminan kebendaan. Lembaga jaminan kebendaan terdiri dari lembaga jaminan kebendaan tidak bergerak dan lembaga jaminan kebendaan yang bergerak. Di sini saya akan membahas mengenai gadai, yang dimana gadai diatur di dalam bab 20 buku ketiga KUH Perdata, yaitu pasal 1133 sampai 1153. Berdasarkan pasal 1153 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak dan diserahkan kepadanya oleh debitur. Dalam hal ini, gadai memiliki objek, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud, seperti halnya kendaraan, perhiasan, maupun tagihan. Yang selanjutnya ada pidunsia.
Berdasarkan pengertian jaminan fidusia di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1999 tentang jaminan fidusia, benda-benda yang dapat dibebani dalam jaminan fidusia adalah sebagai berikut, yaitu harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, benda berwujud atau benda tidak berwujud termasuk piutang, benda bergerak dan benda tidak bergerak, termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia. Yang selanjutnya ada hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Adapun objek hak tanggungan ialah tanah dan benda atau hasil karya yang terkait dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada hipotek. Hipotek adalah hak jaminan yang dibebankan kepada benda yang tidak bergerak untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hipotek hanya berlaku untuk benda-benda bergerak berupa kapal dan pesawat terbang atau helikopter yang berukuran paling sedikit 20 meter kubik isi kotor dan telah terdaftar. Pembahasan selanjutnya mengenai pengikatan jaminan kredit di bank. Pengikatan jaminan kredit di bank merupakan mekanisme bank untuk memastikan bahwa secara legal mereka memiliki hak atas agunan yang dijaminkan oleh debitur apabila muncul kondisi wan prestasi. Berikut ini adalah 6 jenis agunan yang umum diterima oleh bank serta jenis pengikatan jaminannya. Yang pertama, ada agunan kredit berupa tanah dan bangunan. Syarat-syarat dari agunan berupa tanah dan bangunan adalah: yang pertama, bukti kepemilikan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kedua, pengikatan berupa pemasangan hak tanggungan. Yang ketiga, bukti pengikatan adalah sertifikat hak tanggungan. Kemudian yang kedua adalah agunan kredit berupa kendaraan. Syarat-syarat dalam melakukan agunan berupa kendaraan bermotor. Yang pertama, ada bukti kepemilikan berupa BPKB yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri. Yang kedua, pengikatan berupa pemasangan fidusia. Yang ketiga, fidusia untuk mengikat jaminan yang sifatnya barang bergerak. Selanjutnya, ada agunan kredit berupa alat berat atau mesin. Syarat-syaratnya adalah: yang pertama, bukti kepemilikan berupa invoice yang dikeluarkan oleh dealer resmi atau importir resmi. Yang kedua, tanda identifikasi berupa nomor mesin atau rangka. Yang ketiga, pengikatan dilakukan secara fidusia. Yang keempat, ada agunan kredit berupa persediaan. Syarat-syarat dari agunan berupa persediaan adalah: yang pertama, persediaan yang dimaksud merupakan barang dagangan yang dengan siklus usaha wajar. Kemudian, bukti kepemilikan adalah daftar stok yang disusun oleh debitur dan diverifikasi oleh analisis bank. Yang ketiga, pengikatan dilakukan secara fidusia. Agunan yang kelima adalah agunan kredit berupa kapal. Agunan kredit berupa kapal, syarat-syarat yang diperlukan adalah: kapal dengan berat kurang dari 20 meter kubik diikat secara fidusia. Kemudian kapal dengan berat lebih dari 20 meter kubik diikat secara hipotek. Kemudian, bukti kepemilikan berupa gross akte dan pengikatan hipotek diterbitkan oleh Direktorat Perkapalan dan Kelautan Indonesia. Yang terakhir, ada agunan kredit berupa deposito. Syarat-syarat dari agunan berupa deposito adalah: agunan ini sering disebut kredit back to back.
Mekanisme pengikatan gadai sertifikat deposito. Dilihat deposito akan disimpan oleh pihak bank. Gimana guys? Semoga kalian suka ya dengan video kami. Nah, untuk kalian semua nih, jangan menangis karena cinta dong. Tapi menangislah karena kalian gak bisa bayar kredit.